yaitu tentang simbiosis. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Pertama, saya Dinda Nabila Saryana, NIM 877315138. Ada saya Fitri Aprilia Putriana Lestari dengan NIM 858873221. Dan saya Sirani Yunia Sari dengan NIM 858873601. Saya Mauriska Khairul Nisa, NIM 858873665. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat dalam jangka panjang antara dua organisme yang berbeda jenis yang saling berinteraksi. Nah, simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang dimana satu organisme diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contoh yang pertama yaitu antara kutu dan kucing. Kutu mendapatkan keuntungan karena bisa hidup di tubuh kucing dan menghisap darah sebagai makanannya. Sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal, tidak nyaman, kulit bisa iritasi, bahkan dapat terkena penyakit. Antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena menghisap darah manusia sebagai makanannya. Sedangkan manusia dirugikan karena kulit terasa gatal, bentol, dan nyamuk dapat menularkan penyakit. Antara ulat dan daun. Ulat mendapatkan keuntungan karena memakan daun sebagai sumber makanan, sedangkan daun dirugikan karena menjadi rusak, berlubang, dan pertumbuhannya terganggu. Antara benalu dan pohon. Benalu mendapat keuntungan karena mengambil air dan zat makanan dari pohon tempat menempel. Sedangkan pohon dirugikan karena kekurangan nutrisi, pertumbuhan terganggu, dan bisa menjadi lemah. Antara kutu dan manusia. Kutu mendapat keuntungan karena hidup di tubuh manusia dan menghisap darah atau memakan bagian kulit. Sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal, tidak nyaman, dan dapat mengalami iritasi kulit. Dan yang terakhir antara rayap dan kayu. Rayap mendapat keuntungan karena memakan kayu sebagai sumber makanan dan tempat hidup. Sedangkan kayu dirugikan karena menjadi lapuk, keropos, dan mudah rusak. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang dimana satu organisme diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang pertama antara ketela dan rumput. Rumput mendapat keuntungan karena dapat tumbuh di sekitar lahan ketela dan memanfaatkan tanah sebagai tempat hidup. Sedangkan ketela tidak terpengaruh secara langsung. Antara tumbuhan anggrek dan pohon mangga. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena menempel pada batang pohon mangga sebagai tempat hidup dan mendapatkan sinar matahari. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Antara tumbuhan paku dan pohon sawit. Tumbuhan paku mendapat keuntungan karena menempel pada batang pohon sawit sebagai tempat hidup dan memperoleh cahaya matahari. Sedangkan pohon sawit tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang dimana saling menguntungkan. Antara kupu-kupu dan bunga.
Kupu-kupu mendapatkan keuntungan karena memperoleh nektar dari bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga juga mendapatkan keuntungan karena terbantu dalam proses penyerbukan saat kupu-kupu hinggap. Antara lebah dan bunga, lebah mendapatkan keuntungan karena mengambil nektar dari bunga sebagai makanan dan bahan membuat madu, sedangkan bunga juga mendapatkan keuntungan karena terbantu dalam proses penyerbukan saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Antara kerbau dan burung jalak, kerbau mendapatkan keuntungan karena tubuhnya menjadi lebih bersih dari kutu dan terasa lebih nyaman, sedangkan burung jalak juga mendapatkan keuntungan karena memakan kutu atau serangga yang ada di tubuh kerbau sebagai makanannya. Sekian kegiatan praktikum dari kami. See you next time. Bye bye.